Perkenalkan, namaku Rizky. Tahun 2023 seharusnya menjadi tahun yang membahagiakan karena di awal tahun itu aku resmi menikah. Ramadan datang sebagai momen pertama yang kujalani bersama istriku. Di tengah suasana penuh berkah, keluargaku mengajak mudik ke Jawa. Dari pihak mertuaku muncul ajakan lain. Mereka ingin kami pulang ke Lampung. Dua arah, dua tujuan, dan dua keluarga yang sama-sama ingin ditemani. Istriku, Dewi, terlihat lebih condong memilih Jawa. Ia sering mengatakan bahwa ia penasaran dengan Yogyakarta, kota yang begitu dekat dengan kampung ayahku di Purworejo. Aku pun akhirnya sepakat. Rencana pun diputuskan. Mudik ke Jawa. Sabtu malam menjelang keberangkatan, kami mulai sibuk menyiapkan segala perlengkapan. Seusai pulang kerja, kami sempat berbelanja kebutuhan di jalanan Cilengsi. Makanan ringan, obat-obatan, dan perbekalan sederhana untuk di perjalanan. Jalanan malam itu sepi. Hanya lampu jalan yang redup menemani. Saat kembali ke kontrakan, hati kami senang karena persiapan sudah beres. Semua tas telah rapi, pakaian sudah disusun, sehingga esok hari kami bisa berangkat tanpa perlu repot. Namun malam itu justru menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa kupahami. Sekitar pukul 1:30 dini hari, aku tersentak bangun. Bukan karena suara, bukan pula karena mimpi buruk, melainkan karena ada rasa berat yang menekan kepalaku. Awalnya kupikir hanya pegal biasa akibat letih bekerja. Namun rasa itu berbeda, seakan ada sesuatu yang benar-benar duduk di atas kepalaku. Tubuhku kaku, aku sadar penuh, tetapi tidak bisa bergerak. Inilah yang sering orang sebut sebagai ketindihan. Napas istriku terdengar tenang di sampingku, menandakan ia masih terlelap. Kegelapan kamar terasa pekat karena lampu memang sengaja dimatikan. Perlahan mataku mulai menyesuaikan dengan gelap. Saat itulah aku menyadari ada sosok samar di atas kepalaku. Bentuknya menyerupai seorang perempuan. Rambutnya tergerai panjang, jatuh hingga menutupi sebagian wajahku. Bajunya tak jelas, hanya kain kusam yang sulit dibedakan di antara gelap. Tubuhnya benar-benar seperti bertengger di kepalaku. Aku ingin berteriak, tetapi lidahku keluh. Napasku tersengal, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Waktu terasa begitu lambat dan sosok itu hanya diam tanpa suara. Aku merasa kepalaku seperti ditendang ke dalam bantal, tubuhku mendadak terlepas dari kaku. Dengan sekuat tenaga aku bangkit, mataku menatap ke arah pintu kamar. Di sana, sekilas aku melihat siluet yang berdiri. Kepala sosok itu miring sedikit ke samping seperti sedang mengamati. Lalu sekejap kemudian lenyap begitu saja. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur lagi. Aku hanya berbaring sambil membolak-balikkan badan, mendengarkan bunyi kipas angin yang terasa lebih bising dari biasanya. Setiap kali memejamkan mata, bayangan rambut panjang itu kembali muncul. Paginya tubuhku remuk. Rasa nyeri menjalar dari kepala hingga ke pundak. Istriku langsung menyarankan agar aku dipanggilkan tukang urut langganannya. Ia yakin itu hanya masuk angin atau salah tidur. Tukang urut itu baru bisa datang pada Senin sore, sehingga aku terpaksa menahan rasa sakit hingga 2 hari berikutnya. Senin sore menjelang maghrib, seorang ibu paruh baya datang ke kontrakan. Tubuhnya kecil, namun caranya melangkah begitu mantap. Setelah berbincang sebentar, ia meminta waktu istirahat, menunggu hingga usai berbuka puasa sebelum mulai mengurut. Sebelum memulai,
Ia menatapku dengan sorot yang serius. Ia bertanya kemana aku pergi 2 malam sebelumnya. Pertanyaan itu membuatku heran, tetapi aku menjawab apa adanya bahwa aku pergi berbelanja ke arah Cilengsi. Ibu itu terdiam sesaat, lalu menarik napas panjang. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengikutiku pulang. Menurutnya sosok itu adalah perempuan berwajah pucat. Ia mengikutiku sejak hari aku melintasi jalan sepi di Cilengsi karena kakinya terinjak olehku tanpa kusadari. Mendengar itu, darahku seakan berhenti mengalir. Ingatanku melayang pada jalanan itu dan aku sama sekali tidak merasa menabrak siapapun. Namun bagaimana aku bisa tahu jika yang kulanggar bukan manusia? Ibu itu kemudian menambahkan bahwa pakaian yang kupakai malam itu sebaiknya tidak lagi kusimpan. Ia menyarankan agar segera dibuang. Mendengar itu, aku hanya mengangguk. Namun dalam hati aku merasa sayang membuangnya begitu saja. Akhirnya, alih-alih membuang, aku memberikannya kepada adikku. Sesi urut malam itu berlangsung lama. Tangan ibu itu terasa hangat menekan otot-ototku yang tegang. Usai diurut, tubuhku memang terasa agak ringan. Malam itu aku bisa tidur lebih tenang, tanpa gangguan berarti. Namun keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Ibu tukang urut itu mendadak jatuh sakit. Sejak subuh tubuhnya melemah dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Keluarganya bercerita bahwa sebelum pingsan, ia sempat berucap bahwa energi yang menempel padaku terlalu besar. Kata-kata itu membuatku tercekat. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menindih dada. Pagi hari, suasana kontrakan masih dipenuhi rasa berat. Badan memang sudah sedikit lega usai diurut, tapi leher dan punggung masih menyimpan rasa ngilu seperti ada beban menempel. Ibu menyarankan agar rencana mudik dibatalkan. Beliau takut kejadian semalam jadi tanda yang tidak baik. Namun, keputusan sudah dibuat jauh-jauh hari. Rizky merasa tidak enak pada istrinya. Apalagi ini lebaran pertama setelah menikah. Dengan wajah cemas tapi pasrah, ibu hanya bisa berpesan agar Rizky banyak-banyak berdoa selama perjalanan. Menjelang siang, Rizky dan istrinya mulai menyiapkan barang. Motor dicek, tas ditata di boncengan, botol air dan jas hujan diselipkan. Suasana jalanan sekitar kontrakan sudah ramai oleh pemudik lain. Suara motor berderu, mobil-mobil bak terbuka penuh barang dan orang. Ayah sudah lebih dulu berangkat pagi, memilih jalur berbeda. Rizky dan istri berangkat sekitar pukul 2 siang, ditemani seorang teman yang juga mudik meski tujuannya berbeda. Matahari sore membakar jalanan, namun suasana hati dipenuhi semangat khas orang yang pulang kampung. Jalan tol dan jalur utama penuh, kendaraan saling menyalip. Sesekali Rizky menepi untuk mengistirahatkan motor. Maghrib tiba saat mereka sampai Indramayu. Mereka berhenti di sebuah warung kecil untuk berbuka dengan seadanya. Teh hangat, tempe goreng, dan nasi bungkus. Waktu itu semua terasa wajar, seperti perjalanan mudik biasanya. Selepas Isya, perjalanan kembali dilanjutkan. Arus kendaraan mulai menipis, lampu-lampu jalan semakin jarang, dan udara malam membawa dingin yang menusuk. Sampai di Brebes, ketiganya harus berpisah di sebuah simpang besar. Teman Rizky belok kanan menuju Purwokerto, sementara Rizky dan istrinya melaju lurus ke arah Tegal. Mereka berpamitan singkat, lalu suara knalpot teman itu perlahan menghilang di telan gelap jalan. Sekitar pukul 9 malam, motor memasuki kawasan kota Tegal. Jalanan diisi perumahan padat dan gang-gang sempit. Rizky pelan-pelan menuntun motornya masuk ke salah satu gang kecil. Lampu-lampu neon toko, kelontong, dan warung kopi jadi satu-satunya penerang. Motor akhirnya berhenti di depan rumah keluarga istrinya, rumah sederhana yang berdiri di tengah deretan rumah lain dengan jarak rapat. Lampu teras menyala redup menyambut mereka yang baru tiba,
Ruang tamu menyajikan kesan klasik. Lemari kaca penuh cendera mata, kursi kayu berkilau, dan foto keluarga yang warnanya mulai pudar. Dari tempat Rizky berdiri, ia bisa memetakan isi rumah. Kanan ada 2 kamar, salah satunya di pojok dengan pintu serong, kiri 1 kamar, dan di bagian belakang lorong menuju dapur yang menyatu dengan kamar mandi. Di dapur itu pula terdapat sebuah sumur tua dengan katrol kayu. Bohlam 5 watt kuning kusam yang tergantung di langit-langit menumpahkan cahaya samar, membuat sudut-sudut rumah seakan suram. Setelah meletakkan barang, Rizky memutuskan untuk mandi. Badannya lengket oleh perjalanan panjang. Lorong ke dapur terasa dingin. Lantai teraso menyalurkan hawa sejuk ke telapak kaki. Bau lumut, besi tua, dan sisa masakan bercampur di udara. Di sana, sumur tua berdiri dengan bibir batu yang licin. Saat itulah sesuatu yang tidak seharusnya tampak hadir. Di bibir sumur, seorang anak kecil jongkok. Kedua telapak kakinya seperti menempel pada batu, tubuhnya kaku, rambutnya pendek. Tepat di balik sumur, seorang perempuan berdiri dengan rambut sebahu yang jatuh rapi tanpa kusut. Wajahnya bersih, terlalu bersih, dan senyumnya terlalu rapi. Tubuh Rizky menegang. Ia tidak mendengar napas dari keduanya. Tiba-tiba anak itu mengeluarkan suara cekikikan pendek. Aneh, karena lebih mirip bunyi kain yang dikibaskan. Lalu tubuh kecil itu melompat ke dalam sumur. Rizky menahan napas, menunggu suara air pecah, namun tidak ada apa-apa. Ketika ia melirik lagi, perempuan itu masih berdiri di sana. Senyum yang sama, rambut yang sama, rapi dan kaku. Rizky mencoba memalingkan wajah, mengambil sabun dari rak dekat pintu, lalu menoleh kembali. Perempuan itu hilang. Yang tersisa hanya sumur tua dengan permukaan air hitam yang sepi. Ia mandi secepat mungkin, berusaha tidak menatap sumur lebih lama. Setelah selesai, ia kembali ke kamar di sisi kanan. Ruangan itu punya jendela kecil dengan kaca buram. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Dari balik kaca ia melihat kebun pisang tersusun rapi dalam deretan, seolah ditanam dengan ukuran dan jarak yang terukur. Di antara batang-batang itu ada 3 sosok berdiri. Mereka tidak bergerak, tidak tertiup angin. Tubuh mereka dibungkus kain kafan. 1 di pinggir kiri, 1 tepat di tengah, 1 lagi di pinggir kanan. Rizky tercekat. Bayangan bahwa salah satunya akan menempelkan wajah ke kaca buram membuat matanya enggan berkedip. Tubuhnya berbaring di ranjang, tapi pikirannya tetap menempel pada jendela itu. Malam di Tegal berjalan lambat. Esok paginya, Rizky hanya tidur dengan mata terbuka setengah semalaman, dihantui bayangan 3 pocong yang berjajar di kebun pisang. Cahaya kuning dari celah jendela seakan jadi pengingat bahwa malam sebelumnya bukan mimpi. Istri Rizky sibuk membantu keluarga di dapur, sementara ia hanya bisa duduk di kursi kayu ruang tamu, kepalanya berat. Menjelang siang, rencana perjalanan kembali dilanjutkan. Tujuan berikutnya adalah Purworejo, ke rumah ayahnya yang letaknya berdampingan dengan kantor desa. Setelah berpamitan dengan keluarga istri, motor kembali melaju keluar dari gang sempit Tegal, menyusuri jalanan ramai yang penuh truk, bis antar kota, dan sesama pemudik bermotor. Perjalanan sore terasa panjang. Angin panas bercampur debu jalanan membuat mata pedih. Sesekali mereka menepi untuk membeli air mineral dari warung pinggir jalan. Menjelang maghrib, barulah papan penunjuk jalan dengan tulisan Purworejo terlihat. Matahari turun cepat dan langit berubah jingga lalu kelam. Mereka memasuki jalan kampung yang lengang. Hanya sesekali berpapasan dengan sepeda atau motor bebek tua. Jalan beraspal mulai berganti batu-batu putih berdebu. Suara jangkrik dari kebun di kanan kiri jalan makin nyaring. Di kejauhan, siluet rumah-rumah joglo dan bangunan tua terlihat berdiri di antara pepohonan besar. Motor berhenti di depan sebuah bangunan bercat putih kusam.
itulah rumah ayah Rizky. Tepat di sampingnya menempel berdiri kantor desa, bangunan sederhana beratap seng dengan papan nama kayu yang catnya terkelupas. Di halaman kantor tidak ada tanda-tanda aktivitas, hanya kursi plastik tergeletak terbalik. Rumah itu sendiri tidak kalah menyeramkan. Cat dinding sudah memudar, kusen jendela kayu retak-retak, dan halaman depan dipenuhi semak liar yang belum sempat dipangkas. Di teras, sebuah kursi panjang dari bambu menunggu, usangnya membuat siapapun enggan duduk terlalu lama. Malam pertama di Purworejo terasa berbeda. Rumah tua itu punya ruang tengah luas dengan pencahayaan seadanya. Hanya sebuah bohlam 10 watt berwarna kuning yang tergantung sendirian di langit-langit. Cahayanya tidak mampu menjangkau sudut-sudut ruangan, sehingga dinding seolah bergerak sendiri dalam kelam. Ayah menyambut dengan hangat, menyiapkan makan malam sederhana. Tapi sejak masuk, Rizky merasa hawa rumah ini lebih berat dibandingkan rumah keluarga istrinya di Tegal. Seakan ada mata tak terlihat yang terus mengikuti geraknya. Bau tanah lembab bercampur dengan anyir samar menusuk hidung. Kamar tempat Rizky dan istrinya beristirahat berada di sisi kanan rumah. Pintu kayu tua berderit keras ketika dibuka. Di atas pintu terdapat ventilasi berbentuk kotak-kotak kaca buram yang sudah berdebu. Dari lubang itu, cahaya kuning lampu ruang tengah masuk samar. Mereka membereskan barang dan mencoba merebahkan badan. Tapi ketenangan sulit dicapai. Dari luar jendela kamar, terdengar suara sandal diseret di jalan kampung. Suara itu melintas perlahan, berhenti sebentar tepat di depan rumah, lalu bergerak lagi. Rasa penasaran membuat Rizky bangkit, membuka sedikit tirai jendela. Jalan kampung kosong, tidak ada orang. Malam semakin larut. Angin yang masuk lewat celah ventilasi membuat tirai tipis bergoyang. Rizky mencoba memejamkan mata, tapi telinganya terus menangkap suara asing. Ketukan halus di kusen pintu, sangat pelan, teratur, seperti jemari mengetuk kayu. Ia bangkit setengah, menatap pintu. Namun, ketukan itu berhenti. Ketika matanya naik menoleh ke ventilasi, jantungnya seketika melonjak. Ada siluet hitam di balik kotak-kotak kaca itu. Sosok itu berdiri tegak, kepala sedikit menunduk. Bentuk tubuhnya tidak jelas, hanya hitam pekat, tapi ukurannya terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Bayangannya menutupi sebagian cahaya kuning dari ruang tengah, menciptakan kontras yang aneh. Rizky membeku. Ia tidak tahu harus berteriak atau diam. Pelipisnya berdenyut, telapak tangannya dingin. Ia refleks menyalakan lampu kamar. Dalam sekejap, siluet itu lenyap, hanya menyisakan kaca buram berdebu. Dengan napas berat, Rizky mematikan kembali lampu kamar. Istri di sebelahnya terlelap, tidak terganggu sama sekali. Namun, tak lama setelah matanya mulai terpejam, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, 3 kali berturut-turut. Ia mendongak lagi, dan siluet itu muncul kembali. Tapi kini posisinya lebih dekat, seakan wajahnya menempel di kaca ventilasi, meski tanpa detail apapun. Gelapnya begitu pekat, hingga Rizky merasa ada tatapan menembus ke dalam kamar. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menutup mata rapat-rapat, berusaha menenangkan diri, seolah dengan berpura-pura tidur sosok itu tidak akan berbuat apa-apa. Namun telinganya jelas mendengar. Napas berat, dalam, dari balik ventilasi. Malam terasa sangat panjang. Rizky berbaring kaku, hingga keringat dingin membasahi pelipis, sementara bayangan hitam itu tetap diam di sana, seakan menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Menjelang subuh, suara itu menghilang. Rizky akhirnya bisa bernapas lega, meski tubuhnya gemetar dan tenaga terkuras habis.
Namun tepat saat ia hampir terlelap, telinga masih sempat menangkap sesuatu yang lain. Dari arah kantor desa di sebelah rumah, terdengar samar-samar bunyi seperti mesin tik tua yang ditekan pelan. Kantor itu sudah gelap dan kosong sejak sore. Tidak ada orang bekerja sepagi begini. Rizky mematung, bulu kuduknya kembali berdiri. Malam di Purworejo baru saja memperlihatkan bahwa teror yang ia bawa tidak berhenti di Tegal. Di tempat baru ini, entitas lain sudah menunggu. Pagi setelah malam di rumah samping kantor desa, badan Rizky masih letih. Tidurnya tidak benar-benar pulas. Meski begitu, ia dan istrinya tetap menyiapkan perjalanan hari itu. Motor dicek singkat, ban, rem, lampu, dan bensin. Tas dirapikan lagi. Siang, mereka memutuskan naik sebentar ke kawasan Sumbing. Tujuannya sederhana, menyegarkan kepala dan menjauh sejenak dari hawa berat rumah tua. Perjalanan ke atas terasa enak, udara lebih sejuk, sawah dan kebun berderet rapih. Awan tipis lewat perlahan. Mereka berhenti di bahu jalan yang cukup lebar. Pemandangan ke bawah terbuka. Kampung kecil, garis jalan, dan bukit di kejauhan. Mereka mengambil beberapa foto. Wajah lelah tersenyum sekadarnya. Udara dingin membantu, tapi hanya sebentar. Menjelang ashar mereka turun. Rencananya jelas. Mandi di rumah ayah, rapikan barang, lalu menuju Jogja. Di Jogja ingin makan, keliling sebentar, dan malamnya langsung balik ke Purworejo. Di peta, waktu tempuh terlihat ringan, hanya sekitar sejam lebih. Angka itu menenangkan. Menjelang maghrib mereka masuk kota Jogja. Suasananya ramai dan akrab, lampu-lampu toko hidup. Warung makan penuh keluarga. Mereka makan di tempat sederhana. Setelah itu keliling sebentar. Malam terasa normal. Namun Rizky sebenarnya masih menyimpan rasa tidak enak soal jalur pantai di selatan. Ia sudah beberapa kali lewat situ dan tahu kalau malam bisa terasa sangat kosong. Ia juga ingat jalan yang memanjang di antara sawah dan pepohonan. Tetapi peta di ponselnya tampak yakin. Angka-angka di layar terlihat masuk akal. Ia memilih percaya. Sekitar pukul 9 malam mereka bersiap pulang. Motor dinyalakan, perlengkapan dipasang. Mereka keluar dari pusat kota dan mencari jalur yang lebih sepi untuk menghindari macet. Lalu mereka sampai di sebuah simpang besar dengan lampu merah. Di atasnya ada papan hijau. Tulisan di papan jelas, lurus menuju Bantul. Ke kanan tertulis alternatif Purworejo. Peta di ponsel menyarankan belok kanan. Waktunya juga terlihat sedikit lebih cepat. Rizky ragu sebentar, tapi akhirnya mengikuti petunjuk peta. Pada awalnya jalan alternatif itu terasa biasa saja. Lampu jalan masih ada meski jarangnya mulai terasa. Rumah warga masih tampak, namun makin lama jaraknya saling berjauhan. Setelah beberapa menit, suasana berubah. Penerangan menipis. Rumah-rumah hilang. Jalan menyempit. Kanan kiri gelap. Rasanya seperti keluar dari kota terlalu cepat. Permukaan jalan juga berubah. Batas aspal tidak setegas jalur utama. Bahu jalan seperti menyatu dengan tanah. Kadang ada bagian yang menurun sedikit dengan parit kecil di sampingnya. Di sisi lain berdiri pepohonan rapat. Dahan-dahannya saling bertemu di atas. Langit tinggal garis tipis. Motor melaju seperti di lorong panjang. Udara jadi lebih lembab. Jaket menangkap dingin. Sarung tangan ikut basah oleh keringat dan embun. Tidak ada warung. Tidak ada suara orang. Tidak ada kendaraan lain. Hanya bunyi mesin motor, gesek ban dengan aspal, dan serangga yang kadang menabrak visor helm. Peta tetap tenang. Garis birunya lurus, seolah yakin jalur ini benar. Perkiraan waktu tempuh juga tidak berubah banyak. Di sisi lain, perasaan Rizky pelan-pelan berat. Malam ini terlalu sepi untuk jam segini. Di kejauhan sempat terlihat titik cahaya kecil. Entah lampu teras jauh
atau pantulan di benda logam. Titik itu muncul sebentar, lalu hilang. Tidak jadi penanda apa-apa. Setelah itu, gelap kembali menguasai jalan. Di satu sisi jalan, Rizky menduga ada dataran lebih rendah. Dari sana naik wangi tanah basah yang tajam. Dari sisi lainnya, terdengar suara jauh yang mirip ombak menampar pantai. Suara itu tidak semakin dekat, hanya mengisi latar. Tiba-tiba gerimis datang. Titik-titiknya tampak di kaca helm, lalu merayap menjadi kabut tipis. Mereka menepi sebentar di ruang yang sempit. Jas hujan dipakai. Kancingnya susah terlihat, tapi akhirnya terpasang juga. Saat berhenti, sunyi semakin terasa. Hanya bunyi kain jas hujan saat digesek dan napas sendiri yang terdengar jelas. Mereka jalan lagi. Gerimis berubah menjadi hujan ringan. Air memantul di aspal dan menjadi kilap tipis. Lampu motor seperti menggambar jalan di permukaan basah. Di beberapa tikungan, bayangan pohon ikut terpantul. Jalannya tetap menyempit. Kanopi dahan makin rapat. Langit di atas hampir tidak terlihat. Hanya hitam. Hanya pohon. Kecepatan motor diturunkan. Rizky menjaga jarak pandang. Ia mulai menghitung tikungan di kepala hanya untuk merasa ada pegangan. Peta di ponsel masih menunjukkan arah yang sama. Tidak ada tanda bahaya. Angka waktu tempuh hanya bergeser sedikit karena sempat berhenti. Namun jarak terasa lebih panjang dari angka. Waktu terasa lebih tebal dari menit. Dan sepi terasa lebih besar dari jalan. Setelah beberapa kelokan, papan nama desa yang terakhir terbaca sudah tidak kelihatan lagi. Sisanya hanya bentuk-bentuk tanpa nama. Tidak ada lagi lampu rumah. Tidak ada bunyi radio atau orang tertawa. Tidak ada gonggongan anjing. Hanya suara hujan, mesin, dan sesuatu yang jauh seperti suara laut. Lorong pepohonan makin rapat. Udara makin dingin. Hujan mengetuk jas hujan dengan irama yang sama. Di titik ini, Rizky menyadari satu hal. Mereka sudah terlalu jauh masuk ke jalur alternatif. Mundur bukan pilihan yang mudah. Putar balik butuh tempat yang cukup. Di kanan kiri tidak ada halaman rumah, tidak ada tikungan lebar. Kalau memaksa putar balik di ruang sempit, risikonya besar. Ia memilih lanjut pelan. Sementara itu, helm istri tetap menempel di punggungnya. Dari roda belakang naik percikan air. Dari depan hanya ada cahaya lampu sendiri. Tidak ada cahaya dari lawan arah. Tidak ada yang menyusul dari belakang. Jam di kepala masih menandai sekitar pukul 9 lewat. Rasanya seperti sudah larut padahal belum. Hujan makin rapat. Cahaya motor memantul di air, membuat dunia depan terlihat seperti kaca yang disapu berulang. Peta masih menunjukkan arah benar ke Purworejo. Namun, perasaan di dada mengatakan lain. Jalur ini bukan sekadar jalan pintas. Ini seperti jalan yang mengajak masuk lebih dalam. Pohon menutup langit. Hujan menutup suara. Dan jalur yang dipilih peta menarik mereka seperti garis yang tidak mau dibantah. Beberapa menit setelah itu, rasa was-was bertambah. Bukan karena ada sesuatu yang jelas, justru karena tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada tanda salah juga. Semua terasa benar di layar, tapi asing di mata. Rizky menambah sedikit gas untuk keluar dari lorong pepohonan secepat mungkin. Hujan menjawab dengan ketukan lebih padat. Kanopi di atas menutup rapat. Langit hilang di balik daun. Bagian malam ini berakhir pada satu keadaan yang sederhana. Mereka sudah berada di dalam wilayah yang bukan kota, bukan kampung. Jalan ada, tetapi tempatnya seperti milik hal lain. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan di lampu merah. Mengikuti papan alternatif Purworejo, karena peta terlihat meyakinkan. Gerimis yang tadinya ringan berubah menjadi lapis bunyi yang tebal. Motor terus melaju. Jalan alternatif itu makin sempit.
Hujan bertambah rapat. Dahan-dahan saling menyentuh di atas, menutup langit seperti atap gelap. Lampu motor jadi satu-satunya cahaya. Asap tipis dari knalpot langsung larut ke udara dingin. Jaket terasa berat, sarung tangan lembab. Napas di balik helm mulai hangat dan berkabut, asal suara makin sedikit. Hanya deru mesin, gesek ban dengan aspal basah, dan bunyi hujan yang memukul daun lalu jatuh runtun ke tanah. Di depan, 2 titik merah muncul. Lampu belakang mobil bergerak pelan, seperti sedang menarik napas di tanjakan. Bentuknya lama-lama jelas. Sedan tua, bodi kotak, gaya era 80-an. Ada rasa lega, setidaknya ada kendaraan lain. Rencana sederhana terbentuk di kepala. Cukup jaga jarak, ikut di belakang. Biar ada teman sejalur. Motor ditahan agar tidak terlalu dekat. Hujan memantulkan lampu merah itu di aspal, membentuk garis putus-putus. Tanjakan mulai terasa, mesin dipelintir sedikit. Permukaan jalan licin tapi masih bisa dikontrol. Ketika jarak hampir pas, hal aneh terjadi. Lampu belakang mobil itu padam, bukan meredup. Padam total seperti diputus. Tidak ada sisa pantulan merah di batang-batang pohon. Di tempat yang tadi ada mobil, sekarang tinggal gelap. Rizky menahan gas, mencari logika. Kalau mobil belok mestinya ada percabangan. Tidak ada. Kalau berhenti, mestinya siluetnya tertangkap cahaya. Tidak ada. Kalau melaju, mestinya jejak airnya terlihat. Tidak ada juga. Jalan basah memantulkan lampu motor tanpa gangguan, seperti baru saja diusap. Lorong pepohonan makin rapat. Dinding kanan kiri dari batang gelap, daun lebar dan semak tinggi. Hujan membentuk tirai tipis yang memantul di lampu. Helm istri menempel di punggung. Tubuhnya condong, visor tetap tertutup. Ketakutan yang paling sederhana masih ada, takut begal, takut nyasar. Tapi seiring jalan menutup langit, rasa takut yang lain ikut tumbuh. Takut pada sesuatu yang bukan orang. Beberapa puluh meter kemudian, sesuatu yang besar muncul di depan. Bukan kendaraan, bukan pohon tumbang. 2 sosok berdiri di tengah jalan, posisinya seperti membuat gapura. Butuh 1 detik untuk mengerti bentuknya. Itu kaki. Kaki raksasa yang berdiri tegak, tumit 1 di kiri, tumit 1 lagi di kanan, telapak menghadap motor. Kulitnya gelap abu. Ada retak-retak halus di permukaan, pori-pori besar seperti lubang kecil, dan bulu tipis. Skala tubuh manusia rasanya jadi salah di depan pemandangan ini. Motor mendekat pelan. Hawa di bawah dahan berubah lagi. Dingin yang basah berganti dingin yang menekan. Udara seolah tebal, seperti ada lapisan membran tipis yang menunggu ditembus. Di kepala ada kebiasaan lama yang muncul tanpa perlu diajari. Meminta izin dalam hati, memohon agar diperbolehkan lewat, berharap bisa sampai tujuan tanpa gangguan. Stang dijaga, tenang. Roda depan melewati batas antara 2 telapak kaki itu. Dada terasa seperti ditekan bantal tipis. Dalam 1 senti detik, udara jadi lebih padat, lalu kembali normal. Motor sukses melewati gapura itu. Di spion tidak ada apa-apa selain gelap dan kilap air. Jalan setelahnya menanjak. Di tikungan pertama, aspal miring ke kanan. Di tikungan kedua, vegetasi menutup lebih rapat. Setelah beberapa tikungan, sisi kiri jalan turun tajam. Tidak kelihatan dasar. Di kanan, tanah menempel keras di tebing kecil yang lembab. Di pangkal tikungan berikutnya, seorang kakek berdiri. Peci hitam menutup kepala. Kaos lusuh dan sarung menempel di tubuh. Tidak berjalan, tidak mengangkat tangan, hanya berdiri di bahu jalan, badannya menghadap hilir, lalu pelan-pelan berbalik ke arah laju motor. Hujan masih turun, tetapi tidak ada jejak tetesan di kainnya. Garis bahunya kering, permukaan sarungnya tidak basah. Wajahnya datar. Mata belum jelas tertangkap,
karena cahaya hanya dari lampu motor. Kaki Rizky menahan rem dengan halus. Kecepatan disesuaikan. Motor tetap lewat. Saat sinar lampu menyapu posisi kakek, tepian wajahnya tertangkap sesaat. Tanpa senyum, hanya datar. Setelah motor lewat, sosok itu hilang dalam kegelapan di belakang, seperti benar-benar bagian dari tempat ini. Hujan menguat lagi, jalan menanjak lebih tajam. Gigi motor diturunkan, mesin menderu lebih keras. Permukaan aspal terlihat mulus, tapi terang basah. Di puncak pendek tanjakan itu, belokan kanan menunggu dekat sekali. Rizky ambil ancang-ancang dari bawah. Motor ditarik sedikit lebih kencang. Ban depan melewati puncak tanjakan. Beban berpindah ke belakang. Saat itu permukaan licin terasa. Stang cenderung ingin lurus, roda depan seperti enggan patuh. Sudut belok harus cepat, tetapi ruang sempit. Di momen sangat cepat itu ada benturan pendek yang jelas terasa di ban depan. Bukan batu, bukan lubang. Rasanya seperti ditendang, tepat di sisi ban, membuat arah stang terkoreksi ke kanan. Pergelangan tangan menangkap getaran tunggal, motor belok. Ban tidak meluncur, tidak keluar jalur, tidak lurus ke pinggir. Dalam sudut pandang mata, terlihat bagian bawah kain sarung, terlihat sepersekian detik di sudut tikungan. Telapak kaki tua seperti terangkat sedikit, posisi yang pas dengan arah tendangan barusan. Setelah motor stabil, tikungan sudah di belakang. Napas panjang baru keluar. Istri di belakang bergeser posisi, tubuhnya melekat lebih rapat. Mungkin hanya merasa motor sempat terpleset. Setelah tikungan maut itu, jalan tidak jadi lebih ramah. Pepohonan justru terasa makin dekat. Hujan jadi tirai tebal yang menutup pandang. Lampu motor memahat ruang hanya beberapa meter ke depan. Semua warna menipis jadi hijau gelap, coklat tanah, dan hitam basah. Bau daun yang dipukul hujan menebal, bercampur dengan aspal panas yang baru saja terkena air. Keinginan untuk putar balik sempat muncul. Tapi tidak ada tempat aman untuk berbalik. Bahu jalan sempit. Parit kecil siap menelan ban jika salah hitung. Ruang untuk memutar motor hampir tidak ada. Keputusan paling masuk akal adalah terus maju, pelan dan tenang, sampai menemukan permukiman atau simpang yang lebih lebar. Sambil jalan, kepala menghitung kemungkinan. Jika bertemu rumah, lebih baik berhenti, meminta izin berteduh, apapun itu dibanding berlama-lama di lorong ini. Roda belakang menyipratkan air ke spakbor. Kaca helm sesekali diseka dari dalam agar kabut napas tidak menumpuk. Lengan mulai pegal karena mempertahankan sudut stang yang halus. Di beberapa titik, aspal tampak menggelembung karena akar pohon membuat suspensi bekerja lebih keras. Setiap bunyi kecil dari motor jadi terasa signifikan. Setiap perubahan nada hujan mengirim sinyal baru ke telinga. Sesekali ada bentuk yang mirip rumah di kejauhan. Tapi ketika mendekat, ternyata hanya tumpukan kayu atau gubuk kecil tanpa lampu. Spion memantulkan dunia belakang yang sama gelapnya, ditambah garis air yang menetes dari tepi helm sendiri. Waktu di kepala terasa melambat. Menit seperti meregang. Di tengah semua itu ada perasaan yang sulit diberi nama tentang kakek tadi. Jika benar yang menendang ban itu adalah dia, maka gerak kecilnya baru saja menyelamatkan dari kemungkinan jatuh. Namun, kedatangannya tidak menghibur. Cara ia hadir terlalu senyap, terlalu pas di tempat, terlalu tepat di momen. Kesannya bukan orang yang kebetulan lewat. Mungkin penunggu, mungkin penjaga. Hujan bergeser jadi ketukan yang lebih kecil, tapi rapat, seperti ribuan jari mengetuk daun. Dari atas tajuk, tiba-tiba ada bunyi lain, bukan tetes, bukan ranting patah. Bunyi itu mirip kain panjang yang digesek pelan di dahan, suara yang lewat bergulung dan memanjang. Sekali dua kali, kemudian hening, lalu terdengar lagi dari sisi yang berbeda. Angin di bawah kanopi tidak terasa kencang, tetapi bunyi itu bergerak, seolah yang membawa bukan angin. Rizky menjaga gas tetap stabil. Setiap kali suara kibas kain itu lewat,
Bulu kuduk meremang. Ingatan pada suara kecil di sumur Tegal, suara cekikikan yang lebih mirip kibasan kain daripada tawa, muncul sebentar. Dua tempat jauh terasa seperti saling menyapa lewat jenis bunyi yang sama. Rasa merinding menebal. Hutan di depan tidak memberi tanda akhir. Jalan tetap ada, tapi seperti tidak mengarah ke sesuatu yang dikenal. Peta masih menyuruh lurus, perkiraan waktu masih ada angka. Namun di badan, rasa jarak berubah. Yang diukur bukan lagi menit, melainkan berapa banyak tikungan bisa dilewati tanpa kehilangan kendali. Berapa kali tangan bisa mengusap kaca helm sebelum pandang kabur. Berapa lama telinga tahan mendengar bunyi kain yang seperti mengikuti dari atas pohon. Ketika motor melewati satu bentang lurus yang lebih panjang, suara itu kembali. Lebih dekat, lebih jelas, tidak lagi hanya sebuah lintasan. Seperti sesuatu yang mengambang sejajar dengan laju, lalu berhenti sejenak di atas, lalu pindah ke sisi lain. Rizky tidak mengubah kecepatan. Stang dipegang, lebih mantap. Istri di belakang tetap diam. Beberapa tikungan terlewati. Di sisi kiri muncul sebuah rumah dengan teras terang. Ada tikar terbentang, kursi plastik, dan beberapa orang berdiri serta duduk. Jaraknya cukup dekat untuk bertanya arah. Motor digeser pelan ke kiri. Hujan memantul di lantai teras. Saat jarak cukup, hal aneh langsung terasa. Orang-orang di teras menoleh bersamaan. Wajah mereka tidak ada. Kulit di bagian muka rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Gerak kepala mereka kompak. Niat menepi pun batal. Motor diarahkan lurus lagi. Rumah itu lewat begitu saja. Cahaya kuningnya mengecil, lalu hilang di belakang. Jalan kembali sepi. Lorong pepohonan menerima semua suara. Tidak ada suara manusia. Tidak ada gonggongan anjing. Hanya hujan dan mesin sendiri. Dari depan, sebuah motor tua. Mendaki pelan. Bentuknya klasik, lampu bulat, jok tebal. Postur pengendaranya seperti laki-laki. Saat berpapasan, satu hal aneh muncul lagi. Motor itu melintas tanpa suara mesin. Hanya desis ban yang memecah air. Helm pengendaranya model lama tanpa visor. Di bagian wajah yang terbuka, tidak ada apa-apa. Kulitnya rata seperti lilin. Keduanya saling melewati dalam diam. Setelah itu, gelap menutup lagi. Bunyi kibas kain makin sering. Tidak lagi terdengar jauh. Ritmenya seperti mengikuti laju motor. Hujan belum deras, jadi bunyi itu jelas. Lengan jaket mulai dingin, sarung tangan lembab. Punggung pegal menahan posisi. Di sisi kiri, sejajar bahu istriku, sesuatu muncul pelan. Sosok itu melayang sejajar. Rambutnya gimbal, basah, wajahnya rusak. Kain panjang yang dipakai mengembang. Ujungnya bergoyang mengikuti kecepatan motor. Tidak ada tawa, hanya dengung pelan yang terasa dari arahnya. Istriku tidak sadar, visornya tertutup. Kepalanya menunduk, tubuhnya menempel ke punggungku. Aku hanya berani melirik singkat, lalu kembali menatap garis lampu di jalan. Kecepatan dijaga, stang dipegang halus, tidak ada gerakan mendadak. Hujan berubah jadi rintik rapat. Sosok di sebelah kiri tetap mengiring, kadang naik sedikit, kadang turun kembali sejajar. Sesekali tercium bau anyir tipis, baunya datang sebentar lalu hilang lagi. Peta di ponsel mulai aneh. Jalur ke Purworejo masih ada, tapi angka waktunya berubah-ubah. Barusan tertulis 38 menit. Saat dilirik lagi, naik jadi 50 menit. Beberapa menit kemudian, turun jadi 24. Lalu naik lagi ke 28. Ikon posisi sempat berputar di tempat. Garis rute mengecil, lalu memanjang. Kompas seperti bingung, jam di layar tetap normal. Detik berjalan biasa. Ketidakcocokan itu bikin kepala makin tegang. Jalan masih sempit. Pohon masih rapat. Pada beberapa titik, air mengalir tipis di atas aspal membuat licin mengkilap. Suspensi motor bekerja lebih sering. Bahu jalan kadang memakan setengah ban.
Akar pohon di bawah aspal menonjol halus. Nafas harus ditata. Keinginan menambah gas ditahan. Fokus hanya di satu hal, garis terang dari lampu sendiri. Setelah lama kanopi di atas mulai renggang. Ada garis langit kecil muncul di seladahan. Udara berubah sedikit lebih hangat, rintik berkurang. Batang pohon tidak sedekat tadi. Perasaan keluar mulai terasa. Di saat itu, dua bentuk besar muncul lagi. Dua kaki raksasa berdiri searah laju. Posisinya seperti gerbang. Retak-retak halus di kulitnya masih terlihat. Bulu tipis menahan sisa embun. Motor melewati di tengah. Hawanya berubah. Dingin basah berganti hangat tipis. Sensasi seperti menembus kulit tipis terasa lagi. Kali ini kebalikan dari yang tadi. Jalur di belakang seperti menutup diam-diam. Keluar dari gerbang kedua, suasana pinggir jalan lebih normal. Sisi kiri berubah menjadi sawah. Permukaan air di petak-petak memantulkan langit kelabu. Sisi kanan berubah menjadi kompleks kuburan yang memanjang. Nisan rapat, beberapa miring, beberapa baru. Ada bunga plastik basah yang menempel tanah. Udara di bagian ini cenderung suram. Motor lewat cukup dekat dengan pagar kubur. Istriku sempat mengangkat kepala, lalu menunduk lagi. Rumah-rumah mulai terlihat, awalnya 1-2. Lalu sebuah warung kecil. Tak lama tampak gerobak nasi goreng di pinggir jalan. Asap dari wajan naik lurus ke atap terpal. Suara spatula mengaduk nasi terdengar jelas. Motor berhenti pelan, kaki turun dari jok. Lutut sedikit bergetar karena lama menahan posisi. Penjual menoleh sebentar, ia terlihat heran. Motor yang kami pakai berplat F dan datang dari arah hutan. Ia memberi isyarat kalau orang sini biasanya tidak berani lewat sana setelah maghrib. Di sana, setelah jembatan kecil, sisanya hutan semua. Tidak ada kampung, tidak ada jalur aman. Kalimatnya pendek, tapi cukup buat menegaskan perasaan sejak tadi. Jalur yang kami lewati memang jalur keramat. Untung sudah keluar. Badan butuh duduk, tangan butuh hangat. Uap dari wajan membantu menenangkan, hujan tinggal sisa, kepala masih menyimpan bunyi kibas kain dan bayangan rambut gimbal tadi. Antara percaya dan tidak, bulu kuduk tetap berdiri. Ada rasa seperti sesuatu masih menempel. Peta dilihat sekilas. Garis rute sekarang normal kembali. Ikon bergerak halus. Perkiraan waktu masuk akal. Jalan ke arah kota terlihat ramai. Lampu mobil melintas. Klakson pendek terdengar. Dunia seperti kembali hidup. Motor bergerak lagi meninggalkan gerobak. Bagian dalam jas hujan masih lembab. Helm terasa berat oleh air. Spion meneteskan sisa rintik. Jalan yang dilalui lebih lebar. Marka kembali jelas. Tanda kota muncul satu-satu. Bengkel, minimarket, pos ronda. Namun sisa hutan masih tinggal di punggung. Setiap bayangan pohon di tepi jalan masih terasa mengawasi. Laju dijaga stabil. Tujuan berikutnya jelas, kembali ke rumah ayah di samping kantor desa. Hujan tinggal rintik ketika motor berhenti di halaman rumah ayah. Bangunannya menempel dengan kantor desa di sebelah kiri. Papan nama kantor gelap, halamannya sepi. Di rumah, lampu ruang tengah menyala remang. Udara malam dingin. Ayah dan ibu sudah ada di rumah. Mereka juga baru pulang. Seharian ayah keliling silaturahmi. Ibu sempat jalan ke Curug bersama saudara. Wajah keduanya kelihatan lelah. Tikar digelar di ruang tengah. Jas hujan dilepas. Air menetes dari lengan dan helm. Ruang tengah sederhana. Lemari kayu, meja L berdebu di sudut, dan ventilasi kotak-kotak di atas pintu. Dari dinding yang menempel kantor desa, terdengar dengung lampu neon mushola kecil di dalam kantor. Suaranya tipis, merembes lewat tembok. Kadang, dari arah yang sama muncul bunyi ceklik pendek seperti mesin tik tua. Muncul sekali, lalu hilang. Istri langsung rebah. Ayah menegakkan kursi, memeriksa kunci, lalu ikut merebah di tikar. Ibu meluruskan kaki dan menarik selimut sampai betis. Ruangan meredup, hanya menyisakan lampu kecil. Dengung neon dari kantor menjadi bunyi latar. Rizky duduk bersandar di dinding. Ia meneguk air mineral.
Telapak tangan masih ada sisa gemetar setelah lama memegang stang. Di sela diam, muncul ketukan halus di kusen pintu. Pelan 3 kali lalu berhenti. Beberapa menit kemudian terulang. Ventilasi di atas pintu tampak lebih gelap daripada sekelilingnya. Posisi di tengah ruangan membuatnya tidak tenang. Ia memindahkan posisi tidur ke kolong meja L di sudut. Punggung bisa menempel sudut. Pandangan ke ruang tengah tetap terbuka. Posisi itu memberi rasa aman. Kantuk datang sebentar-sebentar. Dengung neon menyatu dengan bunyi di telinga. Hujan di luar makin jarang. Selimut tipis menutup perut. Tiba-tiba suhu ruangan turun beberapa derajat. Udara jadi dingin mendadak. Keringat dingin keluar di pelipis. Dada terasa berat seperti ditekan bantal tipis. Ketukan di kusen kini lebih teratur. 3 kali, hening, 3 kali lagi. Dengung neon ikut naik turun seperti mengikuti irama. Bayangan gelap melintas di ventilasi. Bukan bayang orang lewat atau bayang pohon. Lebih mirip gumpal yang menempel lalu geser pelan. Di atas meja terbentuk siluet seseorang duduk menghadap kolong meja. Bahu dan kepala jelas. Potongan kerudung dan lengan mirip ibu Rizky menoleh ke tikar. Ibu yang asli masih tidur di lantai, selimutnya rapi. Ia menoleh kembali ke atas meja. Siluet itu makin jelas. Wajahnya terlihat penuh. Kulitnya terlalu mulus. Bibirnya tersenyum lebar dan kaku. Matanya tidak punya putih. Seluruh bola mata hitam legam seperti menyerap cahaya ruangan. Dengung neon di kantor sebelah berubah-ubah, naik turun. Bau semen lembab dari lantai rumah tercium lebih tajam. Bunyi seperti mesin tik dari kantor padam sama sekali. Telapak tangan menjadi dingin, jari kaku, jantung berdegup keras. Dalam hati muncul keinginan sederhana, pingsan saja supaya tidak merasakan apa-apa. Sosok di atas meja tidak maju. Ia hanya menatap. Senyumnya tetap lebar. Ruangan terasa menyempit. Ketukan di kusen berhenti total. Lalu sebuah peringatan pendek masuk ke kepala, bukan lewat telinga, dalam bahasa Jawa yang intinya, jangan berlama-lama di sini. Pesan itu terasa dingin dan jelas, seperti ditaruh di tengah pikiran. Rizky menarik sweater dan menutup wajah, napas berputar di dalam kain, keringat dingin bertambah, mata dipaksa tertutup. Gambar sosok itu masih menempel di balik kelopak. Kesadaran naik turun, badan menggigil kecil, dingin menempel sampai tulang. Beberapa waktu kemudian, neon di kantor kembali stabil, dengungnya datar. Udara rumah hangat pelan-pelan, ketukan tidak terdengar lagi. Suara mesin tik tetap tidak kembali. Rintik hujan hampir habis. Rizky menurunkan sweater, meja L di sudut kosong. Permukaannya tetap berdebu kecuali satu hal. Ada bekas lingkar lembab sebesar dudukan, bundar samar, seperti ada seseorang baru saja duduk di sana. Ia mengecek tikar. Ibu masih tidur, napas teratur. Ayah membalik badan, memunggungi ruangan. Istri meringkuk di bawah selimut. Jam mendekati subuh. Kepala terasa ringan tapi lelah. Peringatan di kepala belum hilang. Azan pertama terdengar jauh. Getar di jari berkurang. Air mineral habis. Kesimpulannya mudah. Peringatan itu harus diikuti. Jangan berlama-lama di sini. Pagi merayap, cahaya putih masuk dari celah jendela. Udara luar sedikit lebih bersahabat. Istri bangun dengan badan berat. Ayah duduk merenggangkan punggung. Ibu melipat selimut. Semua tampak letih. Rizky mulai mengemasi ponsel, charger, obat, dan jas hujan yang masih lembab. Dengung dari kantor berhenti tiba-tiba, seperti lampu dipadamkan, padahal tidak ada yang menyentuh apapun. Ia menatap sebentar meja L. Bekas lingkar lembab masih ada, lalu memudar. Debu kembali rata menutup permukaan kayu. Keputusan hari itu jelas, pagi ini pindah ke Kebumen sesuai rencana keluarga. Singgah di Menganti, lalu bersiap pulang. Peta dipilih lewat jalan utama. Waktu tempuh masuk akal. Tidak ada lagi jalur eksperimen. Motor keluar ke jalan kampung. Pagi mulai hidup.
Warung membuka pintu. Asap dapur naik dari atap seng. Ayam berkokok. Suara-suara normal kembali. Perjalanan ke Kebumen terasa lebih ringan. Jalan utama jelas. Rumput pinggir jalan masih basah. Kendaraan mulai bergerak. Siang di Kebumen terasa lebih ramah. Udara pantai masuk dari sela-sela kampung. Badan masih lelah, tapi kepala rasanya lebih longgar. Di rumah saudara, suara orang ngobrol naik turun. Gelas-gelas beradu pelan. Anak kecil berlari di teras. Rizky dan istrinya duduk sebentar, menata napas, lalu berpindah ke pantai menganti. Laut memantulkan cahaya pucat. Angin asin menyapu kulit. Ombak pecah ke karang seperti tepuk tangan yang berulang. Mereka tidak banyak bergerak. Hanya duduk di gubuk, menatap garis air, membiarkan suara ombak mengisi ruang kosong di kepala. Sore datang pelan. Rencana hari itu sederhana. Setelah singgah, perjalanan pulang dimulai. Barang-barang dirapikan, jas hujan dipindah ke bagian atas tas agar mudah diambil. Peta disetel ke arah Pantura. Jalur itu dianggap paling stabil, banyak pom bensin dan jalannya lurus. Hujan sempat turun tipis lalu berhenti. Angin pantai meninggalkan bau asin di jaket. Menjelang petang, mereka keluar dari Kebumen. Langit menggelap rata. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Motor melaju tenang di jalan kabupaten yang menghubungkan kota-kota kecil. Perut minta istirahat. Di pinggir jalan, ada angkringan dengan panci wedang yang beruap. Mereka menepi. Uap manis hangat menyentuh wajah. Tangan yang gemetar halus kembali stabil. Sambil meneguk, Rizky menimbang jalur. Pantura di bayangan semua orang sering macet saat arus balik. Penjual wedang memberi saran jalur alternatif yang katanya bisa memotong waktu dan menghindari antrian. Saran itu diikuti. Motor kembali ke jalan. Awalnya terasa wajar, lalu jalurnya makin masuk ke dalam. Penanda kota menghilang, nama-nama desa di papan kecil tidak akrab, lampu rumah jarang. Jalan melebar lalu menyempit, berbelok panjang, kemudian seperti lingkar. Waktu bergerak tanpa hasil. Perasaan nyasar muncul lagi. Kali ini bukan karena hutan, tapi karena percaya arah orang. Setelah cukup jauh dan tetap tidak menemukan arah ke jalur besar, mereka putuskan untuk mutar balik. Tenaga terbuang, waktu habis percuma. Tetapi keputusan itu perlu diambil sebelum makin dalam. Kembali ke jalur utama butuh ketenangan. Peta di ponsel, dipaksa kembali ke arah Pantura. Jalur yang lebih jelas dipilih. Setelah beberapa perempatan dan 1-2 tanya singkat, akhirnya garis besar Pantura terlihat di layar. Motor mengarah ke sana. Malam sudah turun penuh. Pantura akhirnya tersambung. Tetapi suasana malam itu terasa tidak biasa. Jalan selebar itu terlalu sepi. Hanya ada garis-garis marka memantul di aspal, lampu kuning di tiang yang berjeda jauh, dan bentangan gelap panjang yang tidak diisi kendaraan. Sekali 2 kali, truk melintas. Setelah itu, kosong lagi. Kiri kanan hanya sawah gelap yang menyerap cahaya. Indikator bensin mulai berkedip. Lambat awal, lalu lebih sering. Mata fokus mencari pom bensin. Jarak antara satu lampu ke lampu berikutnya terasa jauh. Bangunan di tepi jalan jarang. Kios-kios bergaris besi sudah tutup. Lalu sebuah pom bensin tampak sendiri di tengah hamparan sawah. Letaknya terbuka. Tidak ada bangunan lain yang menempel. Halamannya luas dan kosong. Lampu neon pucat menerangi area pompa. Rumput di sisi pagar bergoyang pelan. Mereka masuk. Suasana di pom bensin itu terasa seperti ruangan kosong. Bau bensin dan solar jelas. Dari ruang kasir yang berkaca terlihat satu petugas bergerak. Wajahnya datar, kalimatnya pendek. Ia mengangguk saat diminta isi penuh. Arah keluar ditunjuk dengan gerak dagu. Tidak ada obrolan tambahan. Tidak ada suara radio. Hanya bunyi taktik mesin pompa dan desis kecil saat nozzle dilepas. Bensin penuh memberi rasa lega setengah.
Setengah lainnya tertahan oleh suasana sekitar yang terlalu sepi. Motor kembali ke jalan. Pantura berubah menjadi garis panjang yang sulit diukur. Di beberapa segmen aspal memantulkan cahaya kuning seperti kolam tipis. Angin malam menampar pelan dari sisi kiri. Peta tetap menunjukkan garis ke arah Bekasi dan Bogor. Kondisi fisik ikut bicara. Pundak pegal, pinggang menegang, tangan kanan mulai kaku. Istri di belakang mencondongkan badan. Tangannya memegang pinggang lebih erat. Napasnya terdengar pendek, lalu muncul pertigaan besar berbentuk T rambu-rambu jelas. Sisi kiri ke arah Bekasi dan Bogor. Sisi kanan ke arah kota lain. Arus kendaraan di titik ini lebih normal. Truk besar melintas pelan. Bis luar kota lewat beberapa kali. Sesekali iring-iringan pemudik motor muncul dari kejauhan. Rasanya seperti menemukan pintu koridor yang benar. Arah ke kiri dipilih. Laju disesuaikan dengan ritme arus berat. Waktu berjalan, tenaga turun. Di wilayah menuju Majalengka, istri mulai kehilangan daya. Tubuhnya lemas, kepala berat, ujung kalimatnya pendek, lehernya menunduk lebih sering. Keputusan diambil cepat, menepi di masjid terdekat. Masjid yang dipilih berada di sisi jalan, halamannya cukup untuk parkir motor, serambi luas, lampunya tidak terlalu terang. Mereka istirahat. Jaket dibuka, helm dibuka pelan. Air minum hangat didapat dari termos kecil yang disediakan musola. Lantai keramik menyimpan dingin. Kipas angin berputar pelan, kadang berdecit. Istri merebah di serambi, menggunakan jaket sebagai selimut. Rizky duduk bersandar pada tiang, menutup mata setengah. Wajahnya menatap ke arah parkiran, menghitung kendaraan yang melintas hanya untuk memastikan dunia luar masih berjalan normal. Di masjid, waktu seperti dilipat, rasa penat turun. Tubuh yang gemetar pelan mulai tenang, hujan tidak ada lagi. Angin malam menipis. Beberapa orang lain juga istirahat di serambi. Ada yang tertidur, ada yang duduk memeluk lutut. Suara kota datang tipis, klakson jauh, desis ban, percakapan samar yang dilewati angin. Adzan subuh menyentuh udara. Mereka bangun perlahan, cuci muka, regangkan punggung. Istri minum lagi. Kondisinya belum benar-benar pulih, tetapi cukup untuk lanjut. Keputusan, jalankan motor dengan ritme lambat. Istirahat jika perlu, tidak usah memaksa mengejar jam. Matahari naik pelan di belakang kabut tipis. Lahan sawah berubah jadi warna hijau terang. Truk awal hari bertambah banyak. Bis antar kota berganti-gantian melintas. Kota-kota kecil bangun, warung-warung buka pintu. Rasa cemas turun ketika tanda-tanda yang dikenal muncul. Papan nama daerah, pom bensin besar, minimarket, dan simpang-simpang yang sering dilihat. Motor bergerak stabil. Peta berjalan mulus, udara masuk ke helm seperti napas baru. Siang hari, rumah di Bogor akhirnya terlewati pagar. Pintu dibuka pelan. Bau rumah, gabungan kayu, sabun, dan baju-baju bersih menyambut. Barang-barang diturunkan sebagian, sisanya dibiarkan. Badan meminta rebah, bukan rapih. Kipas di langit-langit menulis lingkaran pelan. Mata memejam tanpa rencana. 2 hari kemudian tubuh istri menyerah, demam naik, pusing tidak turun. Kelelahan menumpuk, ia harus dirawat. Rumah sakit menerima dengan lampu terang dan spray putih. Perjalanan panjang dibayar di sini. Dokter memberi cairan, badan pelan-pelan kembali. Rizky duduk di kursi plastik memegang ponsel yang layarnya padam. Di kepala, sisa-sisa gambar masih lewat. Lorong pohon basah, kaki raksasa yang membelah jalan, keluarga tanpa wajah di teras, pengendara kosong yang melintas tanpa suara, kain panjang yang menggesek dahan, pom bensin yang berdiri sendiri di tengah sawah, dan wajah datar petugas yang hanya mengangguk. Malam pertama di rumah setelah semua reda, angin menabrak tirai jendela. Kain bergerak pendek, mengeluarkan bunyi tipis yang mirip sesuatu yang pernah didengar di hutan. Bunyi itu cepat, lalu hilang. Kepala mengerti bahwa banyak hal akan tetap tinggal di pojok ingatan, muncul kadang-kadang saat gelap, lebih panjang dari biasa. Namun rumah punya cara menenangkan,
Suara tetangga, azan, piring saling beradu dari dapur, dan langkah-langkah ringan di lorong. Semua itu menutup pintu perlahan, membuat malam jadi wajar lagi. Perjalanan mudik itu berakhir, tetapi jejaknya tidak hilang begitu saja. Ia tinggal sebagai rasa hati-hati saat memilih jalur, sebagai dorongan untuk mendengar firasat. Selebihnya hidup berjalan seperti biasa, pekerjaan, keluarga, dan rencana-rencana kecil. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.